Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini saya bakalan membahas beberapa data on-chain Bitcoin yang menurut saya cukup penting untuk kita update dan kenapa lagi-lagi kita mendapatkan indikasi positif dari beberapa data tersebut. Kemudian juga tentunya kita bakalan bahas 24 jam terakhir secara price action apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect dalam 24 jam ke depan atau beberapa waktu mendatang. Kalau misalkan tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video dan kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun sekitar 1,07%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Ini juga yang saya pesan di video kemarin bahwa kemungkinan kita tidak akan melihat volume terlalu besar kemarin karena memang di Amerika Serikat itu lagi holiday, teman-teman, lagi liburan. So, kemungkinan volume market itu bakalan kecil. Tidak hanya di crypto sebenarnya, kalian lihat di forex juga itu pergerakannya sangat minim. Kenaikan dan penurunan kalau misalnya kalian lihat hanya sekitar 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%-an. Top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 0,6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini dari Will Clemente. Mengatakan bahwa everyone is bullish. Itu adalah salah satu statement atau alasan utama dari orang-orang yang sekarang berada di kubu bears gitu. Orang-orang yang masih merasa bahwa kita akan drop ke lower low baru, orang yang merasa ini adalah relief rally. Salah satu alasan mereka adalah karena mereka merasa bahwa sekarang semuanya sudah orang-orang pada bullish gitu. Bukankah itu pertanda berarti kita harusnya bearish? Tetapi menurut Will Clemente, data menunjukkan hal yang sebaliknya. Quarterly future basis says otherwise. Artinya apa? Dari data ini kita bisa melihat bahwa minat orang-orang menggunakan futures itu tidak setinggi ketika kita melihat di tahun 2021. Oke? Bahkan kalau kalian perhatikan di awal tahun 2021, kita itu berada di area yang sangat tinggi. Yang orange ini, teman-teman. Oke? Sedangkan untuk sekarang, kita bahkan tidak mencapai setengahnya dari yang pernah kita lihat di puncak di tahun 2021. Dan ini tidak menunjukkan adanya excitement di market. Orang-orang belum semuanya bullish. Itu yang mau dikatakan oleh Will Clemente. Jadi dia membantah statement tersebut dengan data yang ada. Nah, tentunya teman-teman, saya juga kurang lebih setuju dengan statement tersebut dan pernah saya sampaikan juga di video mungkin beberapa minggu yang lalu. Bahwa kalau misalnya kita lihat sekarang perbedaannya ya, kalian harus juga merasakan gitu bahwa ketika di tahun 2021 kemarin, orang-orang di sekeliling saya itu semuanya pembicaraannya soal cryptocurrency. Oke, baik di tetangga kemudian teman-teman nongkrong, kemudian temannya dari teman, itu juga semuanya membahas soal cryptocurrency. Dan saya yakin sekarang itu di tempat kalian juga kalian rasakan yang sama, bahwa sekarang nggak ada tuh yang membahas soal cryptocurrency. Dan justru ketika kita bahas soal cryptocurrency, kebanyakan responsnya adalah, nggak beranilah cryptocurrency lagi, kemarin udah kapok gitu. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Atau di tempat kalian sudah berbeda? Artinya di tempat kalian sekarang orang-orang udah mulai start lagi ngomongin soal crypto. Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian supaya kita cek nih. Benar nggak sih gitu bahwa sekarang semuanya sudah bullish? Ataukah sebenarnya kita masih berada di tahap yang belum membuat orang terlalu excited gitu. Tapi itu justru bagi saya adalah saat-saat terbaik untuk melakukan akumulasi, teman-teman. Ketika orang-orang yang lain justru sudah start untuk semuanya bullish, teman-teman kalian sudah start lagi ngomongin kripto, tetangga kalian ngomongin kripto, keluarga kalian ngomongin kripto, itu justru sudah saatnya kalian untuk melakukan distribusi. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga yang kedua, ini dari Willy Woo. Price action has largely been dominated by demand stemming from the calendar futures market, the instrument of pros and institutions. Even now, demand keeps surging, suggesting we are in the early stages of another price squeezes. Jadi,
ini adalah Bitcoin Future Funding and Basis, tapi ini di time frame yang lebih kecil ya teman-teman, time frame yang lebih kecil. Ini hanya data dari tahun 2023 di bulan Maret sampai bulan Juli sekarang. Nah, yang berwarna merah ini kalian bisa lihat ada increasing demand untuk Bitcoin Future gitu ya. Tetapi kalau kalian lihat ketika terjadi increasing demand di sini dan harganya menurun, biasanya yang terjadi apa? Kita melihat harga kemudian di squeeze ke atas. Atau kita biasa sebut sebagai long squeeze. Tetapi, kalau misalnya diperhatikan teman-teman, bukan long squeeze, sorry, short squeeze. Tetapi walaupun kita sudah melihat pergerakan yang lumayan masif di sini, teman-teman, tidak ada penurunan yang signifikan di Bitcoin Futures Funding. Menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang melakukan short dari sekitaran area di sini, untuk sekarang itu belum kecuci gitu. Masih banyak yang menggunakan leverage untuk short. Sehingga kalau kita mau melihat short squeeze yang sebenarnya, maka menurut Willy Woo, ini bisa menjadi early stages atau fase awal untuk price squeeze berikutnya. Yang kemungkinan bakalan bisa mencuci orang-orang yang sampai sekarang menggunakan leverage untuk short. Saya yakin angka 32-33 itu akan menjadi target utama gitu. Dan kemungkinan bakalan menghasilkan short squeeze yang besar jika kita sampai mampu mencapai ke area tersebut. Terlebih lagi kalau misalnya kita terus-menerus naik, itu biasanya short squeeze-nya bisa berlanjut, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini bahwa banyak sekali orang yang masih menggunakan futures funding. So, apakah ini berarti Bitcoin sudah akan kembali siap untuk melakukan rally berikutnya? Maybe, tentunya itu juga menjadi harapan kita semua. Dan saya pribadi juga memang secara price action masih cenderung bullish midterm untuk Bitcoin. So, ini juga beberapa data yang mendukung tesis saya tersebut. Oke, nah sebelum kita masuk ke chart teman-teman, untuk kalian yang kemarin masih bertanya, kok kalau misalnya mau trading di semua aset kelas itu harusnya di mana gitu. Nah, beberapa pilihan itu bisa kalian pilih. Salah satunya yang saya gunakan juga adalah XM. Nah, kenapa di XM? Karena di sini pairnya itu banyak gitu ya. Kalian bisa trading di saham, mau di forex, mau di komoditas, mau di indeks, itu semuanya bisa kalian lakukan di sini. Kemudian, kebetulan lagi adakan kerjasama dengan saya. Teman-teman yang melakukan pendaftaran di XM dengan link, wajib dengan link saya, itu bisa ngeklaim bonus hingga kurang lebih $5.000. Oke, caranya sangat simpel. Kalian lakukan deposit saja. Kalian bisa klaim dulu yang pertama di sini 50% bonus sampai $500. Artinya kalau kalian deposit $1.000, kalian akan dapatkan langsung $500 di sini. Jadi kalau misalnya sudah klaim 500, yang di sini sudah hilang. Berarti tersisa yang 4.500 di sini. Dan ini bisa diklaim sampai habis. Artinya kalau misalnya teman-teman tidak mampu atau tidak berkenan untuk langsung deposit $1.000, artinya pertama kali deposit 100 dulu. Berarti kalau kalian klaim 50%, dapatnya berapa? Berarti $50. Berarti yang di sini hanya terkurangi $50. Masih ada sisa 450. Kalian bisa klaim sampai habis $5.000 ini untuk menahan floating margin kalian. Nah, kebetulan juga mereka lagi ada promo MotoGP XM, di mana kalian bisa mendapatkan tiket untuk menonton MotoGP hanya dengan melakukan deposit kurang lebih $200 dan kalian bisa langsung mendaftar di sini. Oke, jadi saya rasa itu cukup menarik. Ada banyak sekali bonus yang bisa kalian manfaatkan dan juga ada webinar eksklusif. Kalau misalnya teman-teman yang masih pengen belajar tentang hal-hal baru seputaran trading, kalian juga bisa gabung dengan webinar eksklusif dari XM yang akan diadakan di tanggal 23 Agustus 2023 dan ini gratis teman-teman untuk para member. So, tunggu apa lagi kalau misalkan memang serius untuk trading, mau mendapatkan berbagai bonus, dan siapa tahu kalian menjadi pemenang untuk tiket dari MotoGP, kalian bisa aja langsung mendaftar di XM dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Cara deposit dan withdrawalnya itu banyak sekali, jadi kalian nggak usah khawatir, bahkan kalian bisa deposit menggunakan cryptocurrency. So, silakan kalau misalnya tertarik untuk trading di semua aset kelas, link yang ada di description box di bawah bisa kalian manfaatkan untuk daftar di XM. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai langsung aja dari 1 hour chart.
Nah, sebenarnya di video kemarin saya sudah sampaikan teman-teman bahwa apabila Bitcoin sampai tidak mampu maintain di atas 30.900 itu bagi saya bukan sebuah indikasi yang baik gitu. Walaupun untuk sekarang penurunan yang kita lihat itu juga tidak disertai dengan momentum. Oke, jadi untuk sekarang saya masih berada di kubu sebenarnya wait and see. Walaupun posisi yang saya buka kemarin yang ada dua itu, yang kita kalau misalnya kalian copy trade juga saya harusnya posisinya juga udah sama-sama tertutup. Saya udah close untuk posisi tersebut dalam keadaan profit. Karena saya merasa sedikit skeptis gitu dengan pergerakan Bitcoin dalam beberapa jam terakhir. So, saya putuskan untuk meng-closing atau nge-close posisi tersebut. Dan yang mau saya sampaikan ke teman-teman adalah untuk sekarang saya masih belum menemukan clue yang jelas dari market maunya sebenarnya ke arah mana gitu. Cuman ada beberapa ciri-ciri yang mungkin bisa kita lihat lagi berikutnya jika market mau melakukan sesuatu gitu. Pertama, kalau misalnya kita memang sampai jebol di bawah area trendan di sini, kemudian consolidate, ini adalah pertanda dari market bahwa kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 29.900-an di sini. Atau bahkan kita bisa membuat ke lower low yang baru. Oke? Nah, artinya apa? Artinya selama kita mampu maintain di atas area trendan di sini, saya masih tidak akan terlalu confidence menyatakan bahwa saya akan short term bearish. Tapi midterm tidak berubah. Midterm kalau misalnya kalian zoom out di daily chart, ini sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu teman-teman. Ini hanya sideways movement. Dan saya masih cenderung akan bullish untuk midterm di Bitcoin. Cuma kita sekarang kan bahasnya soal short term gitu ya. Nah, untuk short term, bagi saya salah satu senario yang probability-nya cukup tinggi untuk terjadi adalah kita kemungkinan bisa melakukan sedikit retest lagi atau sekali lagi retest ke bawah di sini. Baru dari sana kita akan start untuk kembali bounce ke atas. Oke, jadi kalau misalnya saya dikasih lagi ada semacam indikasi bahwa kita ada mendapatkan reversal pattern di sini dan kemudian untuk start reverse, maka saya mungkin akan membuka posisi kecil juga di sini untuk arah long. Oke, tentunya ini sangat beresiko. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kemudian justru breakdown, maka saya harus langsung keluar, teman-teman. Karena itu berarti clue yang tadi kita lihat itu sudah terjadi. Artinya market sudah kasih tahu ke kita tidak mampu maintain di atas area horizontal support. Oke, yang berada di sekitaran area 30.900-an dan juga 30.700-an di sini. Kita juga sudah tidak mampu maintain di atas area trendan di sini. Jadi sudah ada dua indikasi dari market menunjukkan bahwa kita kemungkinan akan koreksi lebih dalam. Tapi kalau tidak, dan kita kembali bounce dari sini, ada dua cara untuk memanfaatkan setup-nya. Pertama, teman-teman mungkin bisa, ini yang setup high risk, menunggu reversal pattern di sini. Atau yang kedua, kalian bisa menunggu dia breakout dari trendline di sini. Consolidate, dan ini akan bisa kalian manfaatkan lagi untuk long setup. Dan itu yang lebih konservatif, teman-teman. Targetnya di mana? Targetnya minimal kembali ke area high terakhir di 31.300-an atau area 32.000 dan seterusnya. Tergantung kenaikan nanti bentuknya seperti apa, teman-teman. Selama kenaikannya yang kita lihat itu bentuknya cenderung korektif, maka kalian harus selalu skeptis. Dan jangan sampai terlalu overconfidence. Dan hold-nya mungkin jangan terlalu panjang. Kalau misalnya kenaikannya itu tidak impulsif seperti ini, tidak impulsif seperti ini, atau seperti ini. Kenapa? Karena kalau ini yang kita lihat, berarti market juga kasih clue ke kita, menunjukkan bahwa buying pressure itu tidak lagi sekuat di sini. Dan itu bisa jadi pertanda bahwa market akan memerlukan koreksi lebih panjang terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kembali siap untuk memberikan pergerakan yang impulsif ke atas. Oke, semoga penjelasan saya make sense ya teman-teman. Jadi untuk sementara saya pribadi masih merasa Bitcoin masih kemungkinan akan mencoba nge-retest sekali lagi ke bawah. Oke. Sebelum pada akhirnya kita akan start untuk kembali reverse ke atas. Ini juga bisa kita sebut sebagai sebuah channel sih teman-teman. Oke. Dan saya rasa ini adalah menjadi sebuah area yang bisa dimanfaatkan. Kecuali kalau sudah breakdown, itu mungkin kita akan flip ke arah short, tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih cenderung akan berfokus untuk mencari peluang untuk long. Oke. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video.
Bye-bye.